Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama kami yaitu profil dari pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi bi Syarhi Sunan At-Tirmidzi. Kitab Tuhfatul Ahwadi adalah kitab syarah dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi adalah salah satu periwayat dan ahli hadis yang utama selain dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, dan juga imam yang lainnya. Salah satu kitabnya yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' atau bisa kita kenal dengan kitab Jami' At-Tirmidzi. Kitab Al-Jami' ini termasuk ke dalam kutub sitah atau kitab induk hadis. Kemudian banyak dari para ulama yang mensyarahkan kitab ini. Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu kitab Tuhfatul Ahwadi bi Syarhi Sunan At-Tirmidzi dengan nama pengarangnya yaitu Abu Al-Ula Muhammad Abdul Rahman. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Ali Muhammad Abdul Rahman bin Al-Alamah Al-Hafidh Al-Hajj Al-Syekh Bahadur Al-Mubarakfuri. Beliau terkenal dengan nama Al-Mubarakfuri. Lalu beliau ini dinasabkan kepada Mubarakfuri, yaitu sebuah kampung besar yang terletak di India. Al-Mubarakfuri dilahirkan pada tahun 1283 Hijriah di sebuah daerah yaitu daerah Mubarakfur dan meninggal pada tahun 1353 Hijriah. Sejak masa kecilnya beliau sudah selesai menghatamkan Al-Qur'annya, lalu juga mempelajari bahasa Urdu dan juga bahasa Farisi. Kemudian melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang bersebelahan dengan kampung halamannya. Di tempat itulah beliau mempelajari bahasa Arab, termasuk ke dalam ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu ushul fiqh, dan juga ilmu mantiq. Ia juga mempelajari ilmu filsafat dan ilmu yang lainnya bersama dengan beberapa ulama seperti Syekh Hisam Ad-Din Al-Mu'wi dan juga Syekh Bidullah Al-Mu'wi. Perjalanannya dalam menuntut ilmu berlanjut ke Delhi. Ia berangkat ke Delhi atas saran dan perintah dari gurunya serta izin dari orang tuanya. Di sanalah ia berguru ilmu hadis kepada Nadir Husain Al-Bihari. Kepada beliau, Al-Mubarakfuri mempelajari kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, lalu Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi juga. Beliau mendapat ijazah dari gurunya itu untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Setelah ia menguasai berbagai macam dari ilmu pengetahuan, Al-Mubarakfuri kembali kepada kampung halamannya. Ia mengabdikan dirinya untuk mengajari dan mengajak orang-orang di sekitarnya kepada jalan Allah. Bahkan beliau juga mendirikan sekolah yang diberi nama Dar At-Ta'lim. Melalui sekolahnya ini, ia mengajarkan sunnah, memberi fatwa, dan juga nasihat kepada umat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Keistimewaannya yang dimiliki oleh Al-Mubarakfuri, ia mampu membedakan hadis-hadis sahih dan juga dhaif, yang marfu dan yang mauquf, yang mahfudz dan yang mahlul, yang muttasil dan juga yang munqati, dan juga jenis-jenis ilmu lainnya seperti ilmu rijal hadis, jarah dan ta'dil, serta tokoh-tokohnya. Selain itu, ia juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap makna-makna hadis dan juga mengeluarkan istinbat darinya. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat melebihi keilmuan yang dia miliki. Kemudian dari periwayatan hadis, beliau memiliki dua jalur sanad. Sanad yang pertama dari gurunya Sayyid Muhammad Husain Nadir atau dikenal dengan Syekh Al-Kulli, dari Syekh Al-Mukarram Muhammad Ishaq Al-Muhdiz Ad-Dahlawi, dari Abdul Aziz Ad-Dahlawi, dan dari Syekh Imam Waliullah Ad-Dahlawi. Yang kedua ada Al-Qadi Husain bin Muhsin Al-Ansari dari gurunya Muhammad bin Nasir Al-Husna Al-Hazimi, dan Al-Qadi Al-Alamah Ahmad bin Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Shawkani, dan dari Imam Al-Hafidh Al-Rabbani Muhammad bin Ali Al-Shawkani. Beliau juga mempunyai guru dan murid. Di antara nama-nama gurunya yaitu yang pertama ada Al-Syekh Abdullah Al-Muwi, yang kedua ada Al-Imam As-Sayyid Nadir Husain Al-Bihari, lalu yang ketiga ada Al-Qadi Husain bin
nama-nama muridnya, yaitu ada Abu Al-Haidi, Abu As-Salam Al-Mubarakfuri, ada Muhammad bin Abdul Qadir Al-Halai Al-Marakisi, dan juga ada Syekh Abdullah An-Najdi Al-Audi'i, dan juga masih ada banyak murid yang lainnya. Kemudian beliau juga mempunyai banyak karya. Sedikit diantaranya ada Muqaddimah Tuhfatul Ahwadi, ada Tuhfatul Ahwadi, Syarah Jami' at-Tirmidzi, lalu ada Abkar Al-Manan, Fi Tanqid Athar As-Sunnah, lalu juga ada Tahqiq Al-Kalam, Fi Wujub Al-Qira'ah, Khalf Al-Imam, juga ada Kitab Janaiz, Kitab Nur Al-Absar, Kitab Dihya Al-Absar, Kitab Tanwir Al-Absar juga, dan juga masih ada beberapa yang lainnya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang profil dari kitab ini. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tentang biografi dari pengarangnya, yaitu Syekh Mubarakfuri. Maka kita juga perlu mengetahui profil dari kitabnya ini. Apa sih metode yang beliau gunakan? Apa tujuan beliau menulis kitab ini, dan bagaimana sistematika penulisan yang beliau lakukan. Langsung saja, kitab ini bernama Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' at-Tirmidzi. Terdapat kata tuhfah di sini, di mana kata tuhfah ini berarti karya besar, hadiah, permata, dan mutiara. Juga terdapat kata ahwazi. Kata ahwazi sendiri berarti dengan dalam melakukan segala hal karena kecerdasan dan kepandaian pemikirannya. Dengan demikian, dari judulnya ini berarti sebuah karya besar yang dapat membantu memahami hadis yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi melalui syarahan yang cemerlang. Nah, dari judul ini dapat kita lihat bahwa tujuan beliau menulis kitab ini adalah untuk membantu kita dan memudahkan kita para pengkaji hadis dalam memahami hadis-hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi melalui syarahan yang beliau buat ini. Kitab ini awal mulanya terdiri dari 4 jilid besar, lalu oleh percetakan Darul Fikri diperluas hingga menjadi 10 jilid. Di mana di jilid pertamanya ini dihabiskan untuk menjelaskan muqaddimah sendiri. Di muqaddimah ini terdapat 2 bab. Bab pertama terdapat sekitar 41 pasal, di mana dia menjelaskan tentang ilmu hadis secara umum seperti pentadwinan, keutamaan ilmu hadis, serta cara menulis hadis dan lain sebagainya. Lalu di bab keduanya dia lebih konsen menjelaskan tentang Sunan At-Tirmidzi dan kitabnya, seperti biografi Sunan At-Tirmidzi, keutamaan Jami' at-Tirmidzi, lalu periwayat-periwayat yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Adapun susunan kitab yang ada di dalam kitab Syarah Jami' at-Tirmidzi ini sama seperti yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu diawali dengan kitab Thaharah dan diakhiri dengan kitab Iwal. Beliau, Syekh Mubarakfuri, dalam menjelaskan kitabnya ini dimulai dari sanad hingga matannya. Nah, ketika beliau menjelaskan sanadnya, beliau ini mensyarah dengan sangat detail, mulai dari biografinya hingga ke kritik periwayat-periwayat yang ada di dalam hadis yang bersangkutan. Nah, maka seringkali dikatakan kitab ini tidak hanya memuat tentang syarah matan, tetapi juga memuat tentang jarh wa ta'dilnya. Adapun metode dalam kitab ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu muqarron dan ijmali. Metode muqarron terlihat ketika beliau memaparkan kritik-kritik periwayat, lalu beliau mengambil satu periwayat yang kuat. Lalu ijmali terlihat ketika beliau menjelaskan syarahannya, beliau hanya menjelaskan secara umum saja. Tetapi ketika di sebuah hadis memerlukan penjelasan yang jelas atau yang panjang, maka beliau akan menjelaskan secara jelas dan mudah. Metode ini kami temukan di dalam sistematika beliau menulis kitab ini, di mana yang pertama yaitu beliau menulis biografi setiap riwayatnya dengan singkat dan sesuai kebutuhan, dan juga beliau memaparkan tentang bagaimana cara membaca nama periwayat yang benar. Yang kedua yaitu dalam menjelaskan hadis-hadisnya beliau selalu memilih
pendapat ulama yang muktabar menurut fuqaha dan para ulama salaf yang soleh, karena beliau ini sangat berhati-hati dalam menjelaskan pendapat yang tidak disetujui atau yang tidak memuaskan. Lalu dalam mentakhrij hadis biasanya beliau ini mengawalinya dengan kata fil bab an fulan wa fulan. Lalu yang selanjutnya yaitu beliau seringkali mengemukakan pendapat ulama yang tidak disebutkan oleh Sunan At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu Sunan At-Tirmizi seringkali tidak menyebutkan mana pendapat yang kuat dalam mengemukakan pendapat-pendapat ulama. Lalu oleh Syekh Mubarakfuri ditambahkan dan dikatakan mana ulama yang lebih kuat dalam pendapat-pendapat ini. Selanjutnya Sunan At-Tirmizi ini seringkali menyebutkan kata-kata yang mujmal dalam mengemukakan pendapat ulama. Lalu oleh Syekh Mubarakfuri ditentukan dan dijelaskan siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Sunan At-Tirmizi di sini. Nah, terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya tentang profil dari kitab ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami At-Tirmizi. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja simak penjelasan berikut ini. Pembahasan saya terkhusus pada hadis nomor 2790 sampai 2795. Ya, di rentan nomor hadis tersebut terdapat 4 buah bab, yaitu makruhnya menolak pemberian berupa wewangian dari orang lain, kemudian makruhnya lelaki melihat aurat laki-laki lain dan wanita melihat aurat wanita lain, menjaga aurat, dan yang terakhir paha adalah aurat. Oke, pertama, bab dimakruhkan menolak wewangian pada hadis nomor 2790, yaitu dari Abdullah bin Muslim dari ayahnya dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak layak untuk ditolak, yaitu pemberian bantal, minyak wangi, dan susu. Kemudian hadis selanjutnya nomor 2791, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian diberi bunga raihan, janganlah menolaknya karena dia berasal dari surga. Oke, sebenarnya menolak pemberian maupun hadiah dari orang lain tidak disarankan dalam Islam tentunya. Pemberian dapat menjadi sarana menguatkan ukhuwah sesama muslim. Tetapi ada hal yang sangat ditekankan ulama terkait pemberian. Sejumlah ulama sampai melarang menolak pemberian barang tertentu, yaitu paling utama adalah minyak wangi. Sementara hikmahnya, kita sangat dianjurkan menggunakan minyak wangi, ya tentunya agar tubuh selalu harum, disukai lebih banyak orang, karena memang kenyataannya kebanyakan orang suka yang wangi daripada yang bau gitu. Menggunakan minyak wangi juga merupakan kebiasaan dari Rasul atau sunnah Rasul. Yang kedua, yaitu bab dimakruhkan laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitu juga wanita melihat aurat wanita lain. Dijelaskan pada hadis nomor 2792, Syakir bin Salamah dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita membuka auratnya langsung di hadapan wanita lain, sehingga wanita itu menceritakan ciri-ciri wanita lain pada suaminya, seolah-olah sang suami melihatnya. Kemudian pada hadis nomor 2793, yaitu hadis selanjutnya, Zaid bin Aslam dari Abdurrahman Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain.
Janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya, dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya. Imam Nawawi menjelaskan larangan dalam hadis tersebut bersifat mutlak. Sabda Rasulullah mengenai wanita bergabung dengan wanita lain dalam satu selimut adalah larangan tidur bersama jika tidak ada pemisah di antara keduanya. Larangan ini menunjukkan sentuhan bagian tubuh yang termasuk aurat harus dihindari meskipun sesama wanita. Rasulullah SAW juga melarang melihat aurat orang lain meskipun sesama lelaki atau sesama perempuan dengan syahwat ataupun tidak bersyahwat. Meski di hadapan wanita lain, bukan berarti seorang wanita bebas membuka auratnya. Syekh Nasiruddin Al-Albani berpendapat aurat wanita di hadapan wanita muslimah adalah apa-apa yang biasa diberi perhiasan pada tubuhnya, yakni kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sementara batas aurat seorang muslimah di depan wanita non-muslim berbeda dengan wanita muslim. Sebagian ulama berpendapat seorang wanita muslimah harus berhijab selayaknya di depan laki-laki non-muhrim saat berada di depan wanita non-muslim. Nah, hal ini didasarkan pada tafsir surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga, pembahasan tentang menjaga aurat pada hadis nomor 2794, yaitu dari Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, aku berkata, wahai Nabiullah, manakah aurat kami yang harus kami tutupi dan yang kami biarkan terbuka? Beliau Rasulullah SAW menjawab, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bila dengan sejenis? Beliau menjawab, bila kau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan sampai ia melihatnya. Aku berkata, wahai Nabiullah, bila salah seorang dari kami atau dari kaum kami sendirian? Beliau menjawab, hendaknya ia lebih layak untuk malu kepada Allah daripada kepada sesama manusia. Nah, hadis di atas menunjukkan dan memerintahkan kepada kita untuk menjaga aurat dengan sebenar-benarnya. Dalam artian, jika tidak ada ujur yang sangat mendesak, maka kita wajib menjaganya, kecuali di depan istri atau suami masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Tidak adanya batasan aurat antara suami dan istri dikuatkan dalam hadis Nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka mandi berdua. Pembahasan terakhir yaitu bab tentang paha adalah aurat. Pada hadis 2795 dari Sur'ah bin Muslim bin Jarhad al-Aslami dari kakeknya yaitu Jarhad, ia berkata, Nabi SAW melintas Jarhad di masjid, sedangkan pahanya tersingkap. Maka beliau bersabda, sesungguhnya paha itu aurat. Hadis ini hasan, tapi menurut penulis atau pengarang dari kitab Tuhfatul Ahwaz, sanad hadis ini tidak bersambung. Oke, batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat yang ditetapkan Islam terhadap perempuan. Hadis di atas tentunya menerangkan bahwa paha adalah aurat yang harus ditutupi, dan ini merupakan pendapat para jumhur ulama. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini,
hadis tersebut sanadnya tidak bersambung sehingga Imam Ahmad berbeda pendapat bahwa paha bukanlah aurat bagi laki-laki dengan berlandaskan beberapa dalil, di antaranya yaitu Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW berbaring di rumahku dalam keadaan tersingkap pahanya atau betisnya, tetapi tiba-tiba Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya sementara beliau masih pada posisi semula, sehingga berbincang-bincang. Kemudian datanglah Abu Bakar minta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya dan masih pada posisi semula. Lalu datang Utsman meminta izin untuk masuk. Beliau lalu duduk dan merapikan pakaiannya. Nah, meskipun hadis di atas itu sahih, tapi tidak mesti menunjukkan secara pasti bahwa paha bukanlah aurat. Akan tetapi hanya menunjukkan bahwa aurat laki-laki memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu aurat mughalladhah atau aurat yang berat, yaitu kubul dan dubur. Kedua, aurat mukhaffafah atau aurat yang ringan, yaitu bagian paha. Nah, pendapat yang menjelaskan paha termasuk aurat sehingga wajib ditutupi itu sih lebih berhati-hati untuk dipegang dan diamalkan, terlebih menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Oke, sekian pemaparan dari kami. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.